Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama dunia mekanik motor ya. Nah, jadi di video kali ini saya memberikan penjelasan tentang permasalahan-permasalahan yang dialami terutama untuk mesin semprot seperti ini ya. Nah, jadi saya mau menjelaskan secara ini saja ya, secara eksternal saja atau secara teori. Cuma nanti penyampaiannya itu saya ulas, saya maksimalkan secara gamblang ya. Nah, itu kita lihat di sana ada 3 tangki lagi PR ya. Nah, cuman yang kedua itu sudah selesai itu. Yang satu, yang sebelah kanan dan juga yang di tengah itu sudah selesai, tinggal yang satunya lagi. Itu sepertinya mati suri ya, lama nggak dipakai sama orangnya. Nah, itu ya. Oke, untuk kali ini sebetulnya permasalahan-permasalahan mesin semprot seperti ini itu hanya itu saja ya. Nah, cuman secara detailnya cara penanganannya kita yang seringkali itu tidak bisa mengerucut, akhirnya salah vonis dan rugi si konsumennya itu rugi, sudah diganti ini itu ternyata tidak tepat sasaran. Nah, makanya di situ saya jelaskan dulu secara gamblang supaya teman-teman atau petani-petani yang ingin membetulkan mesin itu sendiri ya. Nah, ini saya kasih pakemnya ya. Saya kasih patokannya. Di sini sudah saya catat ya. Ini hasil dari riset di lapangan yang paling sering dialami oleh konsumen-konsumen saya ya. Nah, jadi masalah semprotan ya. Itu yang pertama nggak nyembur ya. Nah, itu biasanya perlu dicek. Kalau poin yang pertama ya, saya ulangi lagi, nggak nyembur ya. Gak nyembur itu ada 2 faktor ya teman-teman. Ketika mesin dingin atau ketika mesin itu panas. Nah, kalau gak nyemburnya itu mulai mesin dingin atau mulai kita start awal itu sudah gak nyembur, itu yang perlu dicek itu adalah di bagian klepnya atau klep katup airnya. Nah, itu tepatnya itu di bagian belakang mesin. Itu sudah beda lagi ya sistem kerjanya, bukan di mesin penggeraknya, tetapi yang di bagian pompanya. Nah, yang perlu dicek itu di bagian klep airnya ya teman-teman. Oke, di belakang sini loh, yang pokoknya yang tembusannya di bagian sepuyer atau selang air. Oke, di situ. Nah, itu biasanya klepnya itu sudah umurnya sudah tua atau sudah keropos. Ya, itu bisa dicek nanti teman-teman. Langsung saja menuju ke situ. Nah, biasanya itu ditandai oleh ketika kita mengisi air di dalam tangkinya ya. Nah, ketika teman-teman mengisi air di tangkinya sini itu di ujung bagian sepuyernya di sini itu, mana yang nggak kelihatan ya. Nah, di ujung sini itu kalau ditaruh di bawah ya, lebih rendah daripada tangkinya itu biasanya akan mengalir terus ya teman-teman, akan mengalir terus tanpa mesin ini dihidupkan, itu sudah mengalir. Nah, itu bisa dipastikan bahwasanya klepnya itu sudah jebol atau sudah tua. Nah, oke, itu permasalahan yang pertama ketika nggak nyembur pada saat awal dihidupkan. Nah, kemudian kalau nggak nyembur pada saat posisi mesin panas ya teman-teman, itu bisa dicek teman-teman, itu sudah biasanya dipastikan oleh kampas ganda yang sudah aus. Ya, oke, seperti ini. Nah, ini ya, ini kan sudah aus ya teman-teman. Bentar. Nah, ini sudah aus, sudah bukan kapasnya lagi ya dia yang napak ya, tetapi ini bagian besinya yang nggak napak ya. Oke. Nah, oke ya. Kemudian untuk poin yang kedua, itu yang paling sering itu masuk ke bengkel itu permasalahannya yaitu sulit hidup ya. Nih, sulit hidup ya. Sulit hidup itu bisa ada beberapa masalah, yaitu yang pertama busi juga berpengaruh, terus kemudian karburator, kemudian seal kruk as itu letaknya yang paling sering lepas itu di bagian belakangnya starter ini ya. Nah, bagian kalau ini kita buka itu kita akan ketemu dengan aluminium ya.
aluminium atau recoil ya seperti ini, atau knocknya itu di belakangnya sini itu biasanya lepas. Kalau kita lihat di sini, kita intip itu sudah kelihatan ya. Nah, jadi di situ itu juga berpengaruh terhadap susah hidup ya, atau bahkan nggak hidup sama sekali kalau sealnya yang bermasalah ya teman-teman. Nah, sehingga kompresi bawah kan bocor ya. Nah, kemudian ada juga yang koilnya itu lemah. Nah ya, koil lemah. Nah ini pengecekan yang paling sulit itu adalah di poin nomor 2, yaitu pada saat posisi mesin sulit hidup. Karena itu adalah kita akan menjadi patokan bahwasanya kalau kita mau mengecek yang lainnya, entah itu nggak mau nyembur, kemudian hidupnya itu enak apa enggak, ini mewakili terhadap poin yang lainnya. Jadi pada intinya mesin ini itu dihidupkan dulu secara maksimal ya teman-teman. Secara maksimal berarti kita bisa mengeceknya yang lain-lainnya. Oke, ini yang paling lama itu adalah pembahasan di bagian karburator. Makanya saya buatkan video itu pembahasan di karburator ya. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi ya. Untuk di bagian karburator itu memang rawan sekali ya, rawan rusak teman-teman kalau karburator seperti ini. Kalau bisa teman-teman lihat itu ya, di kotak ini adalah karburator yang batangnya orang-orang semuanya itu ya. Nah ini yang sudah nggak bisa dipakai ya teman-teman, atau mungkin ada yang bisa diperbaiki tapi karena keterbatasan waktu terus mintanya orangnya cepet ya, ganti saja langsung satu set kalau karburatornya sudah dipastikan yang bermasalah. Nah jadi di situ ya, pokoknya pada poin yang kedua, kalau karburator sulit hidup ya, itu bisa dicek dulu penggantian busi dulu teman-teman. Kemudian seal askrek dicek dulu. Kemudian kalau koil lemah itu bisa ditandai dengan nggak keluar api di bagian businya ya. Kalau busi sudah baru kok di starter nggak muncul bunga apinya, berarti koil yang bermasalah. Nah jadi di situ, karena memang penggantian partnya itu memang agak mahal ya teman-teman. Kalau mesin-mesin seperti ini ya nggak mahal-mahal banget sih sebetulnya, lebih mahal mesinnya daripada partnya ya. Nah tuh, kemudian poin yang ketiga ya, poin yang ketiga yaitu ada juga yang mengeluhkan, bahkan di kolom komentar juga bertanya juga ya, mesinnya itu mau hidup tetapi digas mati, atau istilahnya itu hidup langsam, cuman kalau digas sedikit itu ngok langsung mati itu ya. Nah itu biasanya diakibatkan oleh karena karburator irit ya, karburator irit, atau biasanya ada embun-embun air yang di dalamnya itu ya, ada semacam embun-embun air yang diakibatkan oleh di dalam tangki ini itu mungkin pas ngasih air di atasnya itu ketumpahan di sini, pokoknya ada embun air lah istilahnya ya di situ. Kemudian yang keempat, nah ini mau hidup tetapi digas tidak mau teriak ya, artinya tidak mau naik RPM-nya ya teman-teman, tidak mau naik. Nah itu biasanya yang paling sering saya kena prank itu di bagian knalpotnya atau exhaust manifoldnya, yang di bagian keluarnya knalpot lah pokoknya, lubang knalpot. Nah bahasa gampangnya itu lubang knalpot itu tersumbat, tetapi yang sering sekali tersumbat itu yang di bagian bloknya ya teman-teman. Nah itu sering ngeprank saya ya, padahal udah berkali-kali yang diutek saja di bagian karburatornya, padahal yang bermasalah itu di bagian knalpotnya. Nah cuman karena seringnya saya ketipu, akhirnya sampai saat ini saya itu hafal ya, dari segi suaranya kalau knalpot tersumbat itu sudah langsung saja saya bongkar di bagian knalpotnya, langsung hafal lah. Nah kemudian tidak mau teriak itu juga bisa diakibatkan oleh karburator yang terlalu boros. Nah ini hampir mirip untuk suaranya mesinnya ya. Jadi tidak karburator terlalu boros dan knalpot tersumbat itu biasanya agak mirip untuk suara mesinnya, seperti ngeden gitu loh ya. Padahal gas itu sudah
bisa dikatakan penuh ya atau setengah ya. Nah, itu bisa diakibatkan karbu terlalu boros. Nah, karbu terlalu boros itu biasanya ditandai dengan, kalau kita cek di sini, kita intip ketika gas tersebut itu gas itu sudah dinaikkan tetapi RPM tidak mau naik, itu biasa ditandai dengan semburan-semburan kecil di bagian ujung venturinya ya teman-teman. Nah, oke, itu saja. Kemudian poin yang kelima, panas mati mas. Mesin saya itu kalau panas setelah habis beberapa tangki itu mati. Nah, kemudian ada juga panas susah hidup ya. Ketika sudah dipakai beberapa tangki kemudian mau isi obat, mesin kan dimatikan, kemudian disetat lagi, itu susah hidup. Nah, itu ada sedikit perbedaan ya. Kalau panas mati itu bisa diakibatkan oleh blok lemah, atau istilahnya blok pistonnya itu sudah lemah sehingga kompresi itu sudah mulai melemah, akhirnya dia sampai mati ya teman-teman. Nah, biasanya kalau blok baret itu kalau starterannya itu nggak bisa atos ya, itu juga perlu feeling ya teman-teman. Makanya kenapa saya sampai hafal dari segi kompresi yang padatnya itu, meskipun pakai piston kecil ditarik dengan tangan pun saya juga bisa feelingnya itu sudah bisa main. Oh, bahasanya ini kompresinya kurang gitu ya. Nah, jadi di situ pentingnya kita, pokoknya pengalaman yang paling ilmu yang paling berharga itu adalah dari pengalaman ya, atau dari kegagalan ya. Oke, blok lemah itu biasanya ditandai dengan setelan sini ya, setelan gas atau setelan RPM, setelan langsam itu biasanya minta terlalu nonjol, sehingga menyebabkan karburator di sini campurannya itu seperti ngosos gitu ya, seperti sok gitu kalau di motor ya. Jadi RPM-nya minta naik. Tujuannya yaitu kenapa? Mengejar supaya mesin itu bisa langsam ya. Padahal dari segi langsamnya itu kalau kompresi padat itu bisa deng sudah enak lah pokoknya langsamnya ya. Enggak terlalu gerung lah istilahnya. Nah, karena kan susah juga ya kalau bloknya itu sudah baret, maunya bisa minta langsam asalkan nggak nyembur di bagian sininya, itu kan agak ribet. Ketika digendong kalau disetel langsam mati kan, harus nyetater lagi. Nah, itu. Kemudian panas susah hidup ya, sudah dipakai ya, saya ulangi lagi, sudah dipakai beberapa tangki buat nyemprot, kemudian ditaruh mau isi obat lagi, terus kemudian mau dihidupkan lagi, susah ya, susah sekali. Itu biasanya ditandai oleh melemahnya koil ya, melemahnya koil. Kadang bisa hidup, sekali hidup enak ya teman-teman. Nah, di situ sekali hidup enak, kemudian tiba-tiba mati ya. Itu biasanya ditandai juga hampir mirip dengan filter bensin itu tersumbat. Filter bensin itu yang ada di dalam sini ya, di ujung selangnya yang masuk ke tangki bahan bakar di sini. Kalau teman-teman tahu bentuknya, pasti nanti akan ada semacam centilan seperti aeratornya akuarium, itu adalah filter ya teman-teman. Nah, itu bisa juga tersumbat. Nah, mengeceknya itu mudah sekali. Kita cabut selangnya yang bagian input karburator ya, itu kita cek ya, kita cek apakah dia setelah ngalir kemudian dia mati, itu bisa dipastikan di bagian filter bensinnya itu sudah mulai tersumbat ya. Oke, itu saja. Kemudian untuk di bagian poin nomor 6, hidup ya, mesin hidup, digas mau tetapi mintanya dicuk ya. Wah, ini yang agak langkah ini penyakitnya, tapi seringkali ada ya, mesinnya itu hidup juga mau dibuat nyemprot enak, cuman mintanya itu dicuk ya. Nah, ini mintanya itu dicuk seperti ini. Nah, itu biasanya yang namanya dicuk itu kan menambahkan keinginan mesin untuk menambah BBM toh ya. Maka sudah dipastikan karburatornya itu setelannya kering ya, setelannya kering. Nah,
yang pada artinya itu adalah kurang bensin ya. Dan kalau knalpot tersumbat itu mungkin jarang sekali ya, mungkin nanti ketemunya kita itu di poin yang keempat, hidup digas tidak mau teriak ya, digas tapi tidak mau teriak. Itu iya, pokoknya poin nomor 4 sama poin nomor 6 itu hampir mirip-mirip lah ya. Cuman indikasinya itu kalau kita feelingnya sudah sering kali pegang mesin seperti ini itu pasti nanti akan hafal ya. Makanya pentingnya pengecekan itu ketika kita dapat mesin servisan mesin seperti ini, itu pengecekan itu setelah mesin ini hidup ya, kita itu hidupnya itu enak, perlunya mengecek di bagian knalpot atau exhaustnya itu ya, lubang knalpotnya, kemudian seal-sealnya apakah sudah tua atau melemah. Nah itu perlu dicek. Kalau memang ada indikasi rembes-rembesan di bagian sealnya di sini, lebih baik saja diganti teman-teman ya, atau businya itu sekalian saja dibersihin ya. Nah jadi di situ kadangkala saya seringkali menemukan ya teman-teman, busi itu nggak mati ya. Sebetulnya busi itu nggak mati, ada setrumnya ya, listriknya itu ada, cuman di mesin itu nggak mau hidup ya. Di mesin itu nggak mau hidup. Kalau businya itu dipakai di mesin lain, itu mesinnya mau hidup. Nah itu kan ada keanehan tersendiri. Makanya busi itu tidak bisa menjadi patokan bahwasanya busi ini mati. Seperti motor, kalau businya mati atau mencar itu kan motor pasti nggak akan hidup ya. Tapi kalau di mesin semprot di sini tidak bisa menjadi patokan ya. Lebih baik coba langsung pasang busi yang baru. Kalau tetap nggak bisa, berarti ada indikasi pengecekan poin-poin yang lainnya. Terutama untuk poin di bagian karburator itu pembahasannya sangat banyak sekali ya, sangat jelimet sekali, karena memang selain partnya kecil-kecil, kalau dan juga untuk sistemnya itu berbeda sekali dengan sistem karburator konvensional seperti motor-motor itu ya. Nah jadi di sini, nah mungkin di video kali ini saya itu hanya bercerita-cerita saja ya, untuk memberikan pengalaman apa yang saya alami di lapangan, sehingga nanti teman-teman kalau sudah punya pedomannya seperti ini, monggo di screenshot. Nah itu sehingga nanti teman-teman kerjanya itu bisa mengerucut gitulah ya. Jadi nggak asal nebak-nebak gitu. Pokok poinnya itu bisa mempermudah kita menganalisa sebuah permasalahan dari mesin itu sendiri gitu loh maksudnya ya. Nah, jadi di situ pentingnya. Karena nanti di bagian karburator itu pembahasannya itu sangat panjang ya teman-teman, sangat panjang, dan juga ilmunya saya itu kalau ilmu bengkel itu ilmunya itu ilmu update ya. Jadi dalam artian kadangkala apa yang saya sampaikan saat ini itu masih ada kekurangannya dari penyampaiannya ya, atau mungkin ada yang nggak inget, padahal ada ilmu-ilmu baru yang sudah saya temui pada siang hari ini kan. Ilmunya kalau bengkel itu update ya. Nah makanya ada kekurangan, saya terus sekali update untuk di bagian karburator itu penting sekali ya. Tujuannya apa ya teman-teman? Kita kembali lagi kepada konsumen tersebut, supaya konsumen tersebut untuk meminimalisir biaya pada saat melakukan perbaikan mesin itu sendiri. Nah biasanya yang saya seringkali kerepotan itu ketika konsumen itu tidak mau ganti karburator ya. Apa boleh buat kalau memang karburator tersebut maunya minta diakalin, tetapi kalau kita sudah mentok, terutama di bagian karburator banjir ya, itu saya masih belum bisa menemukan, saya langsung saja arahkan untuk penggantian satu set untuk bagian karburatornya, itu lebih mudah. Teman-teman bisa ya, kalau sudah punya pakemnya seperti ini, itu teman-teman bisa lah ya, langsung saja ganti satu set, itu selesai masalah sebetulnya. Cuman kan kita selaku mekanik itu dituntut untuk memperbaiki yang sudah ada tanpa langsung asal ganti itu lah. Sebetulnya sah-sah saja ya, bengkel itu mengganti langsung saja satu set itu untuk mempercepat waktu. Cuman kita kan interaksinya terhadap konsumen itu berbeda-beda. Kadang-kala konsumen ada yang buruh, ada yang ikut juragan ya, ya sampai panjang lebar nanti kalau kita ngomong terus. Nah, oh ya teman-teman, kenapa saya hanya praktekkan di teorinya saja seperti ini? Itu biasanya karena keterbatasan
kamera juga penglihatan daripada teman-teman kameranya itu, karena kita akan pakai kamera yang jadul ya, sehingga nanti penglihatannya itu kurang. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, kadang-kala saya juga masih bingung ya, meskipun udah beberapa kali penanganan seperti ini, itu kadang-kala masih bingung ya, dibuat gini kok nggak mau, dibuat gini kok nggak mau gitu lah ya. Nah, makanya apa yang saya alami selama ini, saya buatkan pakem seperti ini, hanya 6 poin saja, teman-teman bisa mengerjakan sendiri di rumah atau bisa servis sendiri. Poin-poinnya nanti akan saya bahas lagi untuk di video berikutnya tentang karburator ya. Terutama karburator ini sangat banyak sekali ya. Kalau ini eksternal mekanisasi semuanya sih, untuk di bagian klep itu kita langsung ganti, sudah dipastikan enak. Tetapi kalau karburator itu kalau kita setelah servis itu kalau masih belum bisa enak gitu ya. Kemudian untuk penyetelan karburator itu irit, borosnya itu seperti apa ya, itu teman-teman harus punya dari pengalamannya atau feelingnya itu sudah bisa main ya. Nah, jadi seperti itu. Tujuannya untuk video kali ini itu adalah untuk mengedukasi atau memberikan pakem atau gambaran supaya teman-teman kerjanya itu bisa mengerucut ya, tidak salah vonis ya, meminimalisir kesalahan pada saat analisa. Udah itu saja ya. 17 menit kita bicara-bicara ya. Semoga teman-teman dapat ilmu untuk hari ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.